I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kita buka Alkitab kita di dalam Amsal pasal 10 ayat yang ke-22. Berbunyi demikian. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, berbicara berkat, semua orang suka, saudaraku yang kekasih. Tidak ada satu orang pun yang tidak mau diberkati dalam kehidupannya. Apalagi orang berbicara berkat-berkat jasmani. Uang banyak, punya harta yang melimpah. Semua itu adalah kerinduan bagi setiap manusia. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, berkat kalau kita melihat di ayat ini, bahwa berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Bukan berarti kita tidak berusaha atau tidak bekerja. Karena ayat ini berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, bukan susah payah tidak ada sama sekali. Saudaraku, bukan itu yang dimaksud ayat ini. Intinya adalah bahwa berkat itu datang dari Tuhan. Sedangkan kalau orang mau diberkati oleh Tuhan, dia harus bekerja. Bekerja, berusaha itu adalah media atau cara Tuhan untuk mencurahkan berkatnya bagi orang yang berusaha. Nah, itu saudara yang kasih. Bukan berarti udah Tuhan yang memberkati, kita nggak usah bekerja. Bukan itu maksudnya ayat ini. Jadi kita tetap harus bekerja dengan pekerjaan kita, dengan usaha kita. Itu adalah sebagai media Tuhan untuk memberkati kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa kekayaan. Yang pertama adalah kaya jasmani. Kaya jasmani itu adalah banyak uang, punya harta banyak, punya aset, punya segala macam, punya tanah luas, punya tabungan, punya deposit, dan lain sebagainya. Itu adalah kaya secara jasmani. Semua orang bisa kaya kalau dia berusaha. Saudara. Bahkan orang tanpa Tuhan pun bisa kaya. Para ateis, bahkan banyak orang-orang kaya yang dari Tiongkok, dari Cina itu, orang nggak bertuhan. Artinya orang itu punya agama tetapi mereka Tuhannya beda gitu. Nggak pakai Yesus Tuhannya. Tapi mereka bisa kaya. Kenapa? Kalau orang Tiongkok itu atau orang Cina itu, mereka kerja keras. Jadi kerja keras itu bisa mendapatkan kekayaan, saudaraku yang kasih. Bisa berhasil seseorang tanpa Tuhan. Jadi kita sebagai orang percaya, jangan beralasan pakai ayat yang kita baca tadi, bahwa berkat itu dari Tuhan. Sebabnya saya bilang tadi adalah pekerjaan itu adalah media atau cara Tuhan untuk mencurahkan berkatnya. Kalau saudara sebagai pengusaha, bekerjalah sebagai pengusaha dengan baik. Sebagai pekerja, pekerjalah dengan yang baik. Kalau saudara sebagai pengacara, pengacara yang baik. Kalau saudara sebagai pejabat, pejabatlah yang baik. Kalau saudara sebagai hamba Tuhanlah yang baik. Karena Tuhan akan memberkati kita dengan profesi kita masing-masing. Karena itulah cara atau medianya Tuhan untuk memberkati kita. Dan yang kedua adalah kekayaan rohani, saudara. Kekayaan rohani ini adalah yang paling penting dalam kehidupan kita. Ada banyak di Alkitab contoh-contoh orang yang kaya secara jasmani. Mereka kaya secara jasmani tapi mereka miskin secara rohani. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita boleh kaya secara jasmani tetapi kita tidak boleh tidak kaya di dalam rohani. Kenapa? Itu akan menghantarkan kita sampai kepada pintu gerbang surga. Karena itu mari kita perkaya diri kita dengan hal-hal yang rohani. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, sebagai contoh ada orang kaya dan Lazarus yang miskin. Lazarus itu orang yang miskin, tapi orang kaya ini dia selalu menikmati kenikmatan
hasil daripada usaha dan pekerjaannya. Tetapi apa yang terjadi ketika dia mati? Lazarus di pangkuan Abraham. Tetapi orang kaya ini menderita. Dan itu sebabnya kita tidak boleh berbangga diri stop sampai kaya jasmani. Kita harus kaya rohani. Ada juga contoh, sebagai contoh, orang yang kaya yang tamak, saudaraku. Dia mengumpulkan, bahkan merombak lumbungnya. Dan tidak tahu bagaimana lagi cara untuk menyimpan hasil panennya. Tapi apa yang terjadi? Tuhan berkata, "Hai engkau orang kaya yang bodoh, pada malam hari ini jiwamu akan diambil." Saudaraku, begitu mengerikan kalau kita hanya kaya jasmani. Kita harus kaya rohani, saudaraku. Ciri orang yang kaya rohani seperti apa sih? Ciri orang yang kaya rohani adalah dia tidak tamak, saudaraku. Orang tamak itu adalah orang yang selalu ingin, mau. Sudah punya 1M, pengen 2M. Tidak puas lagi, terus sampai triliunan, saudaraku. Seperti itu. Akhirnya dia lupa Tuhan, lupa siapa yang pemberi berkat itu. Dan pada akhirnya dia tidak bisa menikmati apa yang diberikan kepadanya. Dan yang kedua adalah, ciri orang yang kaya rohani adalah menjauhkan diri dari percintaan dengan dunia. Kenapa, saudaraku? Yakobus 4 ayat 4 berkata, orang yang mengasihi dunia akan menjadikan dia musuh Allah. Itu jelas, saudaraku yang kekasih, bahwa kalau kita mencintai dunia, itu berarti menjadikan diri kita musuh Allah. Sadis, saudaraku yang kekasih. Kalau kita sebagai orang percaya, mari kita memperkaya diri dengan hal-hal rohani. Seperti apa, saudaraku? Kita memperkaya diri dengan rohani. Mari, saudaraku, kita memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan. Karena dengan rasa haus dan laparlah orang akan diperkenan oleh Tuhan. Orang akan dipuaskan kehidupannya. Orang akan merasa bisa menikmati kehidupan ini. Puji nama Tuhan, inilah renungan kebenaran firman Tuhan. Semoga boleh menjadi kekuatan bagi setiap kita yang mendengar. Amin. I believe in God our Father.